Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Siva Aryani, dan ketiga rekan saya, Yasin Alfi Makfuri, Yusfiah Ulmi, dan Elmawati Hamidah. Dalam video kali ini kita akan mempresentasikan tentang laporan keuangan proforma. Penyusunan laporan keuangan proforma. Penyusunan laporan keuangan ini memerlukan banyak asumsi, seperti tingkat pertumbuhan penjualan, perilaku biaya dari sejumlah pos rekening, tingkat investasi pada modal kerja, aktiva tetap, dan lain-lain. Jika manajemen ingin melihat sensitivitas laporan keuangan proforma terhadap perubahan-perubahan asumsi dan pengaruh asumsi-asumsi terhadap laporan keuangan proforma, salah satu software yang dapat digunakan yaitu Microsoft Excel. Software ini dapat membantu penyusunan laporan keuangan proforma sekaligus melihat sensitivitas laporan keuangan terhadap perubahan-perubahan asumsi. Prosedur penyusunan laporan keuangan proforma ada beberapa langkah. Yang pertama, memproyeksikan penjualan untuk periode yang akan datang. Yang kedua, memproyeksikan biaya operasional dan kemudian menurunkan proyeksi pendapatan operasional. Yang ketiga, memproyeksikan total aset, hutang, dan modal saham. Yang keempat, menentukan biaya pendanaan dari hutang, kemudian menurunkan pendapatan operasional. Dan yang terakhir, menurunkan laporan aliran kas dari laporan keuangan yang diproyeksikan. Memproyeksikan laporan laba rugi. Yang pertama, memproyeksikan penjualan. Proyeksi penjualan ini dipakai untuk menurunkan angka-angka dalam laporan keuangan proforma. Jika penjualan tumbuh relatif stabil, maka tingkat pertumbuhan penjualan bisa dipakai untuk memproyeksikan penjualan di masa-masa datang. Yang kedua, memproyeksikan biaya operasional. Proyeksi biaya operasional tergantung pada asumsi perilaku biaya. Jika analis biaya mengasumsikan biaya operasional mempunyai perilaku sebagai biaya variabel sepenuhnya, analis bisa memproyeksikan biaya operasional pada masa datang dengan menggunakan laporan keuangan common size atau proporsional. Memproyeksikan neraca. Memproyeksikan total aset, kemudian memproyeksikan neraca common size untuk mengalokasikan total aset ke komponen-komponennya. Memproyeksikan aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset individual untuk memperoleh total aset. Memproyeksikan total aset. Total aset dapat diproyeksikan dengan menggunakan pendekatan tingkat pertumbuhan aset pada masa lalu. Misalkan, aset selama 5 tahun terakhir ini tumbuh rata-rata 12,6% dan analis menganggap tingkat pertumbuhan ini akan terjadi pada masa-masa datang. Maka, perkiraan total aset tahun-tahun yang akan datang berikut ini. Tahun 3 atau nyata, Rp3.609.600 dengan perubahan 0%. Tahun keempat atau proyeksi Rp4.064.400 dengan perubahan 12,6%. Tahun kelima atau proyeksi dengan jumlah Rp4.576.500 dengan perubahan 12,6%. Tahun ke-6 atau proyeksi Rp5.153.200 dengan perubahan 12,6%. Memproyeksikan aset individual. Untuk memproyeksi aset secara individual itu sama halnya seperti ketika memproyeksikan total aset, yaitu analis bisa menggunakan tingkat pertumbuhan historis atau menggunakan asumsi perputaran aktiva yang tepat. Contohnya seperti data tersebut, piutang dagang itu tumbuh dengan tingkat 15,5% selama 5 tahun terakhir.
dan di situ analis akan menggunakan tingkat pertumbuhan tersebut, maka kita bisa memproyeksikan besarnya piutang dagang untuk 3 tahun mendatang. Yang persediaan juga begitu, yaitu tumbuh dengan tingkat 7,8%. Proyeksi untuk kedua rekening tersebut seperti berikut. Memproyeksikan aset individual itu menggabungkan antara pertumbuhan dan aktivitas tetap. Selanjutnya, memproyeksikan utang dan modal saham. Memproyeksikan utang dan modal saham ini biasanya memperkirakan dengan data yang sudah ada, yaitu setelah sisi kiri neraca performa selesai disusun, tahap berikutnya adalah menyusun sisi kanan neraca atau sisi pasifa. Cara yang paling mudah untuk menyusun komposisi pasifa adalah dengan menggunakan common size sisi kanan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa komposisi semacam itu tidak akan berubah untuk masa-masa mendatang. Kadang-kadang ada beberapa peristiwa yang merubah total sisi kanan neraca. Misalnya pada peristiwa pembelian perusahaan dan restrukturisasi. Pada peristiwa semacam tersebut, kemungkinan Kamuses pada saat itu tidak bisa dipakai untuk memproyeksikan sisi kanan neraca pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya yaitu memproyeksikan biaya pendanaan. Setelah struktur modal diproyeksikan, analis dapat menghitung biaya pendanaan seperti bunga. Langkah ini memerlukan asumsi bahwa struktur modal tidak akan berubah pada masa yang akan datang, dan begitu pun juga dengan tingkat bunga. Apabila struktur modal berubah, misal hutang lebih besar, maka perusahaan berubah, dan dengan demikian tingkat bunga juga dapat berubah untuk mengkompensasi kenaikan risiko. Lalu, langkah akhir dalam penyusunan laporan keuangan proforma yaitu memproyeksi arus kas. Proyeksi aliran kas diturunkan dari proyeksi neraca dan proyeksi laporan laba rugi. Proyeksi ini dilakukan untuk 3 komponen, yaitu investasi, pendanaan, dan operasi. Nah, setelah laporan keuangan proforma selesai disusun, analis bisa menyusun analisis rasio untuk laporan keuangan proforma dengan cara yang sama dengan ketika membuat analisis rasio untuk laporan keuangan. Nah, rasio yang bisa digunakan yaitu antara lain rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, maupun juga dengan rasio investasi. Demikian tadi video presentasi yang dapat kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.